Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara semua? Doa saya kiranya damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat yang berlimpah dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak pagi ini kita untuk merenungkan firman Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang memabah di 210 negara, termasuk negara kita, Indonesia. Tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap dinyatakan buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Kita tahu di berita-berita, baik di TV, di media sosial, negara-negara sekelas Perancis dan Italia yang menduduki sistem kesehatan terbaik dunia sekalipun mereka tumbang menghadapi COVID-19. Perancis di tanggal 6 April yang lalu, mereka mencatat 866 warga mereka meninggal dalam satu hari itu akibat COVID-19. Secara akumulasi, Perancis telah mencatatkan 15.000 warga mereka, bahkan lebih, meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Italia mencatat 19.000 lebih warga mereka meninggal dunia. Amerika Serikat, negara adikuasa, adidaya, mereka juga tumbang. Buktinya 20.000 orang lebih warga Amerika Serikat meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh sebab itu tidaklah heran bila psikolog mengatakan hari-hari ini ada 80% lebih warga dunia sedang stres, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi doa saya, kiranya kita anak-anak Tuhan tetap jadi orang-orang, tetap jadi bagian yang masuk dalam perlindungan, penyertaan, dan hidup dalam berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin, saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Mari kita buka dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID ini, firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama hidupmu. Hidup saya dan saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, Paulus ketika menuliskan ayat ini, dia sedang berada di penjara di Roma. Kalau kita tahu keadaan Paulus waktu itu, tentu ini menjadi keadaan yang sungguh mengenaskan, menyayat hati. Karena keadaan penjara di Roma sungguh sangat tidak manusiawi, bahkan untuk narapidana sekalipun, saudara-saudara. Tetapi Paulus dengan tegas dia menulis, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Berbeda dengan surat-suratnya yang lain, surat-surat penggembalaan yang lain yang Paulus tulis, Efesus tidak ditulis sebagai jawaban atas kontroversi-kontroversi pengajaran sesat yang beredar waktu itu, tetapi Efesus ini ditulis sebagai sarana Paulus menguatkan iman jemaat Efesus, sebagai sarana supaya jemaat di Efesus tidak menyimpang dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus berkata, perhatikanlah hidupmu seperti orang arif, saudara-saudara. Dari ayat ini kita tahu Paulus mengkategorikan ada dua tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang arif, dan yang kedua tipe orang bebal. Siapa mereka? Orang arif adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya semaksimal mungkin untuk membangun dirinya dengan hal positif seperti yang Alkitab maksudkan. Sekali lagi, orang arif adalah orang-orang yang membangun dirinya lewat waktu mereka, lewat waktu yang mereka miliki dengan semaksimal mungkin, supaya mereka menjadi positif dengan hal positif yang mereka gunakan dan disesuaikan dengan Alkitab. Mengapa Paulus menulis kita harus mempergunakan waktu? Mengapa kita harus menjadi orang arif? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana orang percaya mudah jatuh. Hari-hari di mana orang dengan iman yang kuat mudah jatuh. Hari-hari di mana pelayan-pelayan Tuhan mudah jatuh. Hari-hari di mana pendoa-pendoa syafaat mulai meninggalkan jam-jam doa mereka. Saudara-saudara, hari-hari di mana orang-orang yang sebelumnya berharap penuh kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan
pengharapan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita supaya menjaga hidup dengan seksama. Nah, yang kedua adalah orang bebal. Orang bebal adalah orang-orang yang hidup dengan semau mereka sendiri. Paulus mencatat orang-orang seperti ini hidup atau membangun dirinya dengan hal-hal negatif. Paulus mencatat ada kemabukan, ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut mereka. Perkataan-perkataan yang melemahkan iman, perkataan-perkataan yang melemahkan pengharapan, perkataan-perkataan yang melemahkan semangat, saudara-saudara. Perkataan-perkataan yang membuat orang lain menjadi tersandung dan jatuh. Hari-hari ini perkataan-perkataan itu muncul, saudara-saudara. Orang bebal juga hidup dalam pikiran mereka yang cabul, tindakan mereka yang cabul, saudara-saudara. Orang bebal akan merasa lebih takut bila jiwa mereka terancam daripada mereka harus takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tanggapi firman Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara. Pesan firman Tuhan jelas buat kita semua. Mari kita menjadi orang-orang yang arif dengan membangun diri kita lewat hal-hal positif seperti yang Alkitab maksudkan. Kenapa Tuhan ingin kita seperti itu? Karena ini waktunya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berfungsi maksimal, menjadi berkat di tengah-tengah situasi di mana orang lain mulai kehilangan pengharapan, di tengah situasi mulai orang-orang lain mengalami lemah iman. Di sini anak-anak Tuhan harus berfungsi maksimal dengan menjadi berkat. Dan bagaimana anak-anak Tuhan menjadi berkat? Dengan cara membangun diri lewat hal-hal positif yang mereka lakukan dengan mengikuti firman Tuhan. Orang-orang yang membangun dirinya dengan hal-hal negatif tidak dapat menjadi berkat. Hanya orang-orang yang membangun dirinya dengan hal positif, mereka dapat menebarkan pengaruh positif ke dalam komunitas mereka, dalam lingkungan mereka, ke tengah-tengah keluarga mereka. Ini waktunya, saudara-saudara. Mari ambil bagian. Mari melihat ini sebagai kesempatan untuk kita dipakai Tuhan lebih menjadi berkat bagi sekitar kita, saudara-saudara. Saya mau bilang juga, ini bukan waktunya bagi kita untuk berdebat, memperdebatkan hal-hal teologis, apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak, apakah yang kita lakukan ini sesuai atau tidak. Saudara-saudara, ini waktunya kita bersatu hati menangkap maunya Tuhan. Saatnya anak-anak Tuhan menebarkan pengaruh positif. Saatnya anak-anak Tuhan menjadi berkat lebih. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil, tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah keluarga besarmu, di tengah komunitasmu, saudara-saudara. Dengan hal-hal sederhana, saudara bisa mengirimkan kalimat-kalimat motivasi. Saudara bisa mengirimkan kalimat-kalimat firman Tuhan. Saudara bisa mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya percaya itu akan sangat memberi semangat, sangat memberi motivasi, sangat meneguhkan. Saudara bisa melakukan voice note, saudara-saudara, dengan menyuarakan doa-doa saudara dan saudara kirim ke dalam komunitas saudara. Komunitas keluarga eklesia menjadi tempat yang baik untuk kita bisa melakukan hal itu. Kita juga bisa mengirimkan lelucon-lelucon, saudara-saudara, hanya untuk menyegarkan suasana. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan membuat kita penat. Lelucon-lelucon akan menolong kita kembali refresh, kembali semangat, saudara-saudara. Yang saya tahu ketika hati kita bersuka cita, hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, imunitas tubuh kita juga meningkat. Tetapi ketika kita sedih, khawatir, cemas, imunitas kita menurun. Bahkan bukan hanya imunitas yang menurun, iman kita kepada Tuhan juga turun, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pertama, ingat, bangun dirimu dengan hal-hal positif seperti yang Alkitab maksudkan. Dan yang kedua, mari menebarkan hal-hal positif itu ke dalam komunitas kita, dunia sekitar kita, saudara-saudara. Dan tetap menjadi warga negara yang baik, tetap di rumah, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, saudara-saudara. Perhatikan apa yang saudara makan, terus jaga diri. Tapi bukan karena takut kena COVID-19. Kita harus menjaga diri kita karena kita peduli dengan komunitas kita.
Sekali lagi saya mau bilang, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan membuat iman kita menjadi turun, membuat kepercayaan kita kepada Tuhan turun. Tetapi kita menjaga supaya komunitas di sekitar kita tetap baik, keluarga kita tetap baik dan sehat. Dan sambil mempercayai firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai, melindungi engkau di sepanjang jalan hidupmu. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Maka buat firman ini menjadi berkat dalam diri kami, supaya kami bisa melakukan firman itu, menumbuhkannya, dan kami tahu kami sedang dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menebarkan pengaruh positif ke dalam komunitas, lingkungan sekitar, dan dunia kami. Tuhan menolong kami, memberi hikmat, dan hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman pagi hari ini, berkati mereka dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Pagi ini kami percaya, kami menerimanya di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang melindungi, penolong yang kami percaya. Di dalam nama Yesus, amin.